Halo semua, di video kali ini aku akan membuat pastelernya super ekonomis karena bahan kulitnya tanpa menggunakan telur, dan untuk isiannya aku gunakan soun, wortel, dan kentang. Bikinnya sangat mudah. Kalau teman-teman ingin membuat juga, tonton videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wajan untuk menumis bumbu halus. Kalau minyaknya sudah panas, tumis bumbu hingga matang dan harum. Setelah bawangnya harum, lalu masukkan 500 gram kentang yang telah dipotong membentuk dadu kecil. Masukkan 300 gram wortel. Ini wortelnya sudah aku potong bentuk dadu. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 1 batang daun bawang dan 1 batang daun seledri yang sudah diiris halus. Masukkan 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh garam, setengah sendok teh lada bubuk. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan 100 ml air putih. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 150 gram soun yang telah direndam hingga lunak, dan ini sounnya sudah aku tiriskan. Lanjut masak hingga airnya menyusut dan wortelnya lunak sambil diaduk sesekali agar bagian bawahnya tidak mudah gosong. Kalau sudah matang, bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya aku akan membuat adonan kulit pastel. Pertama, siapkan wadah yang bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung protein sedang. Kemudian, tambahkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga tercampur rata menggunakan spatula. Selanjutnya, tambahkan 60 gram margarin yang sudah dilelehkan terlebih dahulu. Pastikan lelehan margarinnya dalam keadaan panas ya. Selanjutnya, tambahkan 40 gram minyak sayur. Lalu tambahkan air hangat sebanyak 200 ml. Kemudian aduk-aduk sebentar menggunakan spatula. Setelah mulai tercampur rata, selanjutnya kita uleni menggunakan tangan hingga agak kalis. Nah, kalau sudah mulai agak kalis seperti ini, selanjutnya kita bungkus adonan menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak ada plastik wrap, bisa gunakan plastik jenis apapun. Pastikan tertutup rapat ya, supaya adonannya tidak gampang kering. Kalau adonannya sudah kita bungkus rapat seperti ini, selanjutnya adonannya akan kita istirahatkan supaya adonannya lebih rileks. Istirahatkan selama kurang lebih 1 jam di suhu ruang. Nah, ini dia adonannya yang sudah kita istirahatkan selama 1 jam. Uleni kembali adonan sekitar 1 menit. Terlihat adonannya lebih rileks dan lentur ya. Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian. Kemudian bagi adonan menjadi beberapa bagian sama rata. Dan bagi adonan menjadi beberapa bagian. Di sini aku timbang masing-masing adonan seberat 30 gram. Teman-teman bisa sesuaikan saja dengan kebutuhan masing-masing ya.
Selanjutnya, kalau sudah dibagi-bagi adonannya, kita rounding adonannya supaya permukaan adonannya mulus. Ambil satu bagian adonan dan gilas dengan menggunakan rolling pin. Gilas hingga ketebalan sedang. Dan isi dengan bahan isian. Untuk isiannya aku timbang sebanyak 30 gram ya. Lalu tutup dan jepit bagian sisi adonan. Pastikan ditekan dengan rapat supaya nanti tidak pecah saat digoreng. Untuk memastikan supaya pastel ini tertutup rapat dan untuk menguncinya, tetap aku gunakan manual dengan tangan ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, lakukan hingga semua isi bahan dan adonan kulit habis. Ini dia pastel yang sudah siap kita goreng. Panaskan minyak di dalam wajan. Gunakan api sedang. Setelah minyaknya benar-benar panas, masukkan pastel secukupnya ke dalam minyak. Kemudian ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil. Goreng hingga pastelnya kuning keemasan. Bolak-balik pastel agar matangnya merata. Jadi sebelum memasukkan pastel ke dalam minyak, pastikan minyaknya sudah benar-benar panas ya, supaya terbentuk jerawat-jerawat seperti ini. Dan ini lanjut digoreng dengan api sedang cenderung kecil supaya nggak gampang gosong. Setelah warnanya kuning keemasan seperti ini, tandanya kue pastelnya sudah matang. Lalu angkat dan tiriskan kue pastel. Untuk menggoreng pastel selanjutnya, pastikan minyak benar-benar panas ya. Nah, ini dia kue pastelnya sudah jadi. Hasilnya cantik banget ya. Kelihatan hasilnya semua pastel berjerawat. Ini tandanya pastelnya renyah. Nah, karena ini untuk pesanan, mau aku langsung tata di box seperti ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kita akan membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk, dengan isian rambut ayam sayur sederhana tapi rasanya istimewa, enak, gurih, creamy. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama udah aku siapkan wortel sebanyak 3 buah dan kentang sebanyak 3 buah. Ini nanti setelah dikupas kulitnya beratnya jadi menyusut ya bun. Untuk wortel 200 gram dan kentang 300 gram. Selanjutnya mau aku cuci bersih dan ini mau aku potong dadu kecil-kecil ya bun. Selanjutnya mau aku rebus sebentar aja wortel dan kentangnya ini selama kurang lebih 3 menit ya. Nah kalau udah semuanya direbus, kita saring dan sisihkan. Untuk ayamnya juga udah aku rebus ya bun, tapi mohon maaf gak ke record.
Untuk air rebusan ayamnya nggak pakai apa-apa ya, aku cuma pakai air aja ditambah garam sedikit, rebus sekitar 15 menit. Kalau sudah 15 menit direbus, selanjutnya ayam ini nantinya akan aku haluskan menggunakan chopper ya bun. Sebelum lanjut videonya, buat bunda yang baru bergabung di channel Dapur Makar, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Ini dia hasilnya ayam yang sudah aku chopper. Selanjutnya udah aku siapkan juga daun bawang sebanyak 1 batang. Kalau aku nggak pakai seledrinya ya bun, mungkin opsional, bunda bisa pakai juga. Lalu aku ada setengah buah bawang bombay dicincang halus aja. Nah ini semua bahan sudah siap. Selanjutnya siapkan wajan untuk menumis. Lelehkan 2 sendok makan margarin, boleh juga diganti dengan butter. Masukkan 2 siung bawang putih yang sudah dicincang halus, tumis hingga harum. Lalu tumis bawang bombay hingga layu dan harum. Kalau sudah, masukkan wortel dan kentang yang sudah direbus tadi. Aduk-aduk hingga tercampur rata. Lalu masukkan ayam yang sudah direbus tadi dan dihaluskan. Kemudian aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Kemudian masukkan seasoningnya. Di sini aku pakai 3 sendok teh kaldu ayam bubuk, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan setengah sendok teh lada bubuk. Kemudian aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu tuang air rebusan ayam sebanyak 500 ml, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan susu cair full cream sebanyak 200 ml, aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya masukkan irisan daun bawang dan aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Lalu masak hingga susunya mengental. Setelah agak mengental, lalu kita tambahkan 4 sendok makan tepung terigu dan 4 sendok makan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan 100 ml air. Aduk hingga merata dan masak hingga matang. Kalau sudah matang seperti ini, bisa kita angkat dan sisihkan. Selanjutnya, kita akan membuat kulit risol andalan aku untuk jualan. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Ini juga opsional ya bun. Selanjutnya, masukkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata. Selanjutnya, masukkan 1100 ml air putih, bertahap aja. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Sambil diaduk menggunakan mixer ya bun, bisa gunakan bolen whisk juga. Sambil di mixer, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya bun, supaya hasil kulitnya nanti lebih lembut. Nah, kalau dirasa sudah halus dan tidak ada adonan yang masih menggumpal, matikan mixernya dulu. Selanjutnya, masukkan 6 sendok makan minyak goreng, aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, supaya hasil adonannya lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Adonan kulit risolnya ini sudah siap kita cetak. Aku gunakan wajan walik atau wajan kebalik seperti ini. Alat ini banyak dijual online ya bun. Nah, untuk pemakaian pertama cukup mudah. Hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Selanjutnya tidak perlu dioles dengan minyak goreng ya bun. Setelah teflon dipanaskan, langsung aja celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini. Lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya bun. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya bun. Nah, kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya bun. Lakukan hingga semua adonan habis.
Selanjutnya untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit, isi dengan bahan isian yaitu rogut ayam yang sudah kita buat tadi. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isiannya tertutup. Kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan dan kiri ini patokannya adalah isiannya ya bun. Setelah itu gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit dan isian risol habis. Nah, ini risol yang sudah kita isi dengan bahan isian. Selanjutnya aku akan membuat bahan pencelupnya. Masukkan 120 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan dengan 240 ml air matang. Aduk hingga tepungnya larut dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil ya. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup ini supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir ini sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir ya bun. Seperti ini hasilnya, lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi, bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Kalau bunda mau langsung digoreng, sebelumnya simpan dulu dalam kulkas beberapa menit supaya tepung panirnya itu lebih set ya bun saat digoreng nanti. Nah, sebagian ini sudah aku simpan di freezer dan ini yang akan aku goreng. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak supaya risolnya nanti kerendam. Kalau sudah panas, masukkan risol secukupnya. Dan tunggu hingga tepung panirnya ini agak kering, baru kita balik. Nah, ini tepung panirnya sudah agak kering, bisa kita balik. Cukup 1 kali balik aja gorengnya. Selanjutnya goreng hingga matang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau dirasa sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Salah satu tips menggoreng supaya adonan kulitnya tidak pecah, jadi gunakan minyak yang sudah cukup panas ya bun, supaya nanti kulitnya itu tidak pecah atau tidak robek gitu ya bun ya. Nah, ini dia risol rogut ayamnya sudah selesai aku buat. Sekarang aku mau cobain. Ini kulit luarnya garing, crispy, dan lebih kokoh. Tapi pas dicoba, ini rasanya enak banget. Wangi susunya berasa, creamy banget. Kulit bagian dalamnya ini super lembut, perpaduan yang pas, pasti bikin nagih banget. Bunda-bunda wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dapur Makar. Apa kabar bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Di video kali ini kita akan membuat kulit risol anti sobek, anti pecah, tidak lengket meskipun ditumpuk dengan isian mayones, smoked beef, dan telur. Cocok banget untuk ide jualan. Kalau mau tahu bagaimana aku membuatnya, simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum lanjut videonya, buat bunda yang baru bergabung di channel Dapur Makar, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih. Pertama kita buat untuk isiannya dulu. Panaskan margarin secukupnya, kemudian kita masak daging slice ini biar matang aja. Ini disesuaikan ya bunda, kita bolak-balik agar matangnya merata. Kalau udah merata bisa kita angkat, biarkan dulu hingga agak dingin, kemudian kita potong-potong. Kalau aku di sini satu daging slice-nya dibagi menjadi 6 bagian seperti ini. Untuk isian bunda bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya.
Lanjut, untuk telurnya udah aku rebus sebelumnya, kita pakai secukupnya aja. Untuk 1 butir telur di sini aku bagi menjadi 8 potong. Nah, kira-kira seperti ini ya Bun. Jadi nanti kalau Bunda buat isiannya bisa disesuaikan aja dengan jumlah kulitnya. Kalau udah, kita sisihkan. Nah, di sini untuk saus mayonesnya aku pakai sekitar 400 gram. Kemudian aku tambahkan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Kalau udah, tinggal kita aduk rata aja. Nah, kalau sudah, bisa kita sisihkan. Selanjutnya kita akan membuat kulit risol andalan aku untuk jualan. Siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 500 gram tepung terigu serbaguna yang sudah diayak. Lalu masukkan 4 sendok makan tepung tapioka. Ini juga opsional ya Bun. Selanjutnya masukkan 1 sendok teh garam. Aduk hingga merata. Selanjutnya masukkan 1100 ml air putih, bertahap aja. Masukkan secara bertahap untuk mendapatkan konsistensi yang kita inginkan. Sambil diaduk menggunakan mixer ya Bun, bisa gunakan bolen whisk juga. Sambil di mixer, selanjutnya kita masukkan 1 butir kuning telur. Ini kuningnya aja ya Bun, supaya hasil kulitnya nanti lebih lembut. Nah, kalau dirasa sudah halus dan tidak ada adonan yang masih menggumpal, matikan mixernya dulu. Selanjutnya, masukkan 6 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi hingga merata. Pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil. Nah, supaya hasil adonannya lebih halus, selanjutnya bisa kita saring. Adonan kulit risolnya ini sudah siap kita cetak. Aku gunakan wajan walik atau wajan kebalik seperti ini. Alat ini banyak dijual online ya Bun. Nah, untuk pemakaian pertama cukup mudah, hanya dioleskan dengan minyak goreng tipis saja menggunakan tisu. Setelah teflon dipanaskan, langsung aja celupkan wajan ke dalam wadah adonan seperti ini. Lalu letakkan di atas kompor dengan posisi seperti ini ya Bun. Masak hingga kulit matang. Kalau ada bagian yang bolong, bisa kita tambal dengan sedikit adonan seperti ini ya Bun. Nah, kalau pinggiran kulitnya sudah mulai terangkat, artinya sudah bisa diangkat ya Bun. Lakukan hingga semua adonan habis. Selanjutnya, untuk isiannya, ambil 1 lembar kulit risol, isi dengan bahan isian. Di sini pertama ambil smoked beefnya, lalu isi telur, lalu tambahkan dengan mayonesnya. Untuk cara menggulungnya, lipat dari bawah ke bagian atas sehingga isiannya tertutup. Kemudian diikuti di bagian sisi kanan dan kiri. Untuk lipatan sisi kanan dan kiri ini patokannya adalah isiannya ya Bun. Setelah itu gulung sesuai dengan besaran isian. Lakukan hingga seluruh kulit dan isian risol habis. Nah, ini risol yang sudah kita isi dengan bahan isian. Selanjutnya aku akan membuat bahan pencelupnya. Masukkan 120 gram tepung terigu serbaguna. Tambahkan dengan 240 ml air matang. Aduk hingga tepungnya larut dan pastikan tidak ada adonan yang masih bergerindil ya. Selanjutnya kita balur dengan menggunakan bahan pencelup ini supaya nanti ketika dibalur dengan tepung panir ini sudah bisa menempel. Selanjutnya balur dengan tepung roti atau tepung panir. Pastikan seluruh permukaannya tertutup dengan tepung panir ya Bun. Seperti ini hasilnya. Lakukan hingga semua habis. Ini dia risolnya sudah jadi, bisa kita langsung goreng ataupun disimpan dalam frozen. Kalau Bunda mau langsung digoreng, sebelumnya simpan dulu dalam kulkas beberapa menit supaya tepung panirnya itu lebih set ya Bun saat digoreng nanti. Nah, sebagian ini sudah aku simpan di freezer dan ini yang akan aku goreng. Panaskan minyak goreng yang cukup banyak supaya risolnya nanti kerendam. Kalau sudah panas, masukkan risol secukupnya. Dan tunggu hingga tepung panirnya ini agak kering, baru kita balik. Nah, ini tepung panirnya sudah agak kering, bisa kita balik. Cukup 1 kali balik aja gorengnya.
Selanjutnya goreng hingga matang dan warnanya kuning kecoklatan. Nah, kalau dirasa sudah matang, bisa kita angkat dan tiriskan. Salah satu tips menggoreng supaya adonan kulitnya tidak pecah, jadi gunakan minyak yang sudah cukup panas ya bun, supaya nanti kulitnya itu tidak pecah atau tidak robek gitu ya bun ya. Nah, ini dia risol ragut ayamnya sudah selesai aku buat. Sekarang aku mau cobain. Ini kulit luarnya garing, crispy, dan lebih kokoh. Tapi pas dicoba, ini rasanya enak banget. Wangi susunya berasa, creamy banget. Kulit bagian dalamnya ini super lembut. Perpaduan yang pas, pasti bikin nagih banget. Bunda-bunda wajib coba di rumah ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.